Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi aku, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, bagaimana Tuhan Yesus yang kita dengar bersama menegaskan dirinya sebagai Allah. Ia mengatakan bahwa Bapanya bekerja hingga sekarang, dan ia pun bekerja. Sebab itu orang-orang Yahudi marah dan hendak membunuhnya, sebab ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Dalam minggu ini kita sudah memasuki hari Rabu Pekan Prapaskah yang keempat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pekan Prapaskah keempat dikenal sebagai sebutan Pekan Sukacita atau Latare. Sebab itu pada hari Minggu kemarin kita melihat
Romo mengenakan kasula berwarna pink. Ada sedikit bunga yang menghiasi altar dan juga iringan musik. Tentu saja liturgi membantu kita untuk bersukacita karena kita sudah berada di pertengahan masa Prapaskah dan bahwa perayaan Paskah semakin dekat. Tuhan Allah Bapa di surga sungguh mengasihi kita. Sebab itu Ia mengutus dan mengorbankan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus Kristus akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan mati dan menganugerahkan hidup kekal kepada kita semua. Ini menjadi sebuah alasan mengapa kita bersukacita di hadapan Tuhan. Apakah ada sukacita di dalam hati kita masing-masing dalam masa Prapaskah ini? Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, masa Prapaskah adalah sebuah retret agung yang mengantar kita semua untuk lebih beriman dengan sukacita kepada Yesus Kristus Allah kita. Kita mesti sadar bahwa iman kita akan bermakna ketika kita sadar untuk mengakui Yesus sebagai Allah. Mengapa? Sebab Dia sendiri yang mengklaim dirinya sebagai Allah. Hidup dan karyanya memang menunjukkan dirinya sebagai Allah. Ia berbicara dengan kuasa dan wibawa melebihi para nabi. Ia membuat tanda-tanda heran sebagai Allah. Itulah iman dan kepercayaan kita kepadanya. Kita sebagai seorang beriman harus selalu percaya bahwa Yesus adalah Allah. Hidup Kristiani beriman harus selalu percaya bahwa ini semua adalah berkat kasih-Nya kepada kita. Ketika kita berusaha untuk hidup dalam Yesus Kristus dan mengalami kasih abadi dari Allah, itulah yang perlu kita renungkan bersama. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam hidup ini kita menjumpai senantiasa pertanyaan panggilan hidup yang begitu rupa. Ia selalu mencari apa yang dikehendaki Tuhan atas dirinya. Ia rela meninggalkan banyak pekerjaan, mungkin ada orang yang rela meninggalkan keluarga, tempat tinggal, kedudukan, dan orang-orang yang dicintainya. Terkadang ia menguji kesetiaan dirinya. Ia tidak mau hidup begitu saja seperti bola yang menggelinding. Itulah sebabnya kadang ada seorang yang berhenti bahkan kalau perlu merombak rasa amannya demi suatu nilai yang diperjuangkannya. Dalam keadaan batin seperti itulah kesetiaan dan kedekatan Allah dialami amat nyata oleh pribadi itu. Ia sadar bahwa Allah tidak membiarkan dirinya binasa. Ia mengisi hidup secara lebih bermakna, bikin hidup lebih berarti lagi. Tetapi ada juga orang yang selalu iri kepada orang lain karena mungkin melihat kekayaan, keberuntungannya. Dia tidak berdoa, jarang ke gereja, apalagi mengikuti pertemuan lingkungan atau kelompok. Perilakunya kerap kali juga kurang baik, tetapi usahanya selalu berhasil. Kekayaannya terus meningkat. Sedangkan kita yang setiap saat berdoa, ke gereja, aktif kegiatan kerohanian, tidak pernah berbuat jahat, tetapi rezekinya mungkin hanya pas-pasan, kadang malah bahkan kesulitan. Namun yang perlu kita sadari adalah bahwa Tuhan itu adil. Kebaikan Tuhan tidak cukup diukur secara ekonomis. Kebaikan Tuhan lebih dari sekedar materi yang hanya memuaskan hidup sesaat saja. Minimal hanya saat dia hidup di dunia. Tuhan memberi apa yang tidak bisa diberikan manusia dan siapapun kecuali karena kebangkitannya. Kehidupan ini diberikan kepada siapapun menurut kehendak Tuhan, terutama mereka yang selalu setia kepadanya dan membina hidup baik selaras dengan perintah Tuhan. Cinta Allah itu kekal abadi, tidak berubah. Sekalipun kita tidak setia, berbeda sekali dengan cinta manusia
yang sangat dipengaruhi oleh suasana hati dan keadaan tertentu. Yesus datang ke dunia untuk menunjukkan kekuatan cinta Allah itu. Cinta itu memampukan Dia untuk memberi kehidupan baru dan melakukan apa saja yang Allah kehendaki atas dirinya. Dengan demikian kita selalu dituntut untuk selalu setia pada kuasa dan kehendak-Nya. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Bapa dalam surga, berilah rahmat sukacita kepada kami, agar dalam mempersiapkan kebangkitan putra-Mu, kami sungguh-sungguh dikuatkan dalam iman, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, sungguh bisa membawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Doa ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.